Finity proudly present Parenting Podcast. Selamat datang di podcast Parenting Smart Parent semuanya. Ketemu lagi nih sama saya Uya. Dan kesempatan kali ini seru banget. Kita akan ngobrol-ngobrol sama ibu di sebelah saya. Ngobrolnya ngobrol apa? Ini menarik banget karena sekarang kan zaman globalisasi. Zaman globalisasi banyak tentunya kita akan berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Nah, ini salah satu ibu yang juga mengikuti arus globalisasi. Cia. Kenalan dulu deh. Namanya siapa, Bu? Namanya Atin Cross. Atin Cross. Iya, cross dari suami. Oh, gitu. Ini kayak dulu ini ya, siapa namanya? Yang misalkan almarhum Julia Perez gitu ya. Iya, Jadi Perez. ikutin nama Nama suami gitu. Jadi Ibu Atin Cross. Orang Jarang. taunya ibu kalau di teman-teman komunitas pernikahan antar bangsa taunya Atin Cross. Oh, Atin Cross. Udah pada apa? Nah, tuh kan udah dapat clue-cluenya ya. Pernikahan antar bangsa, Atin Cross. Emang ada namanya saya Suryadi Cross? Nggak ada. Suryadi Tirwadi, ya kan? Misal Andaru siapa ya gitu ya. Ini Cross jarang nih kita ngobrol. Cross itu nama belakang suami. Nama belakang suami. Emang nama panjangnya siapa, Bu? Nama panjang siapa? Paul, suami. Iya, Paul Jackson Cross. Paul Jackson Cross. Nah, Paul Jackson Cross juga nih di pergolfan juga dikenal. Di Dunia golf. Golf dan biliar. Golf dan biliar. Oh, handicap 1 golfnya, biliarnya sekali suduk langsung habis. Luar biasa. Pakai cheat kayaknya tuh ya. Sekali sodok langsung habis. Pokoknya udah nggak ada orang lain main. Ini atlet apa emang hobi? Hobi, tapi emang suami saya orang fokusan. Kalau main biliar kan perlu fokus, jadi bagus gitu. Oh, Golf gitu. juga bagus, handicap 1. Kalau orang ngerti golf, handicap 1, wow. Nah, saya nggak ngerti tuh. Pokoknya handicap 1 aja pokoknya ya. Nanti cari di Google deh handicap 1 apa. Hampir profesional. Hampir profesional. Ya, Berarti suami ini kalau tadi Ibu Atin udah bilang pernikahan antar bangsa, dari bangsa mana emang Bu? Kan kita Dari- bangsa Indonesia. Australia dari Brisbane. Brisbane, Australia. Betul. Ketemunya di mana Bu? Dulu di kerjaan. Di kerjaan. Di Indonesia tapi Di ketemunya. Indonesia, dan beliau ini ya termasuk orang pilihan lah dari negaranya untuk memegang sebuah perusahaan besar di Indonesia. Jadi ya kalau saya kerja di depan di lounge, ya maklum ketemu orang asing terus kan. Ah, Ya lama-lama begitu deh dia Jatuh cinta. beliau nih jatuh cinta ceritanya. iya, cinlok ya. Ya begitu deh. Gitu ya. Terus akhirnya memutuskan untuk lebih serius gitu ya Bu ya. Ya betul. Bu, kalau kayak gitu berarti bahasanya bahasa apa Inggris dong? Ya bahasa Inggris Bahasa Inggris sampai sekarang. sampai sekarang. Cuma dulu saya ingat waktu saya tuh kursus cuma sampai level 3 loh. Kursus. Saya ingat kursus bahasa Inggris dulu Mm-mm. sebelum kerja. Tapi karena saya kerja di depan ketemu orang asing terus sering praktek kali ya. Level Dan, 10 tuh ya. Oh jadinya learning by doing kali Iya. ya. Aku tuh nggak yang Inggrisnya yang ini banget, nggak, biasa aja. Tapi saya banyak belajar dan akhirnya setelah nikah apalagi kan banyak belajar itu ini. Alhamdulillah sih baik-baik aja sampai sekarang. Baik-baik aja ya. Iya, pasti baik-baik aja sampai sekarang nih. Definisi sampai sekarang harus jelas. Karena anak tertuanya usia Usia 22 tahun. berarti pernikahannya minimal lebih dari 22 tahun kan gitu 23, kira-kira. mau ke 23 ini. 23 tahun gitu ya. Jadi usia pernikahannya juga ya memang alhamdulillah gitu sudah 23 tahun. Bu, saya mau nanya nih, penasaran banget nih. Emang apa sih Bu yang dilihat dari seorang suami yang kita ngomongnya boleh kasar nggak sih Bu? Suami expat. Expat gitu ya. Apa namanya? Apa Bu yang bikin nyengklok gitu Bu? Kan gitu. orang Indonesia juga banyak nih, cowok-cowok jomblo juga banyak nih Bu. Ih, kesian Bu. Alah. Jadi apa ceritanya? Ya nggak tahu, di saat itu sebenarnya saya bukan lagi pacaran ya, lagi renggang sama pacar saya orang Indonesia. Tapi memang saya melihat, wah ini orang asing nih, respect gitu loh. Dan baik lah, kalau menurut saya baik, di saat saya berteman tuh baik. Ini orang kayaknya bisa kalau seandainya jadi suami. Masalah agama itu pun ya kalau mau dia, kalau enggak ya udah gitu. Mm-mm. Kebetulan ya waktu itu ada salah satu saudara saya kerja di beliau juga. Jadi saya bantu beliau untuk cari orang gitu kan. Akhirnya dapat saya bantu dan saya melihat orang itu laporan ini orang baik gitu. Oh, Jadi baik lah intinya ya. Oh baik gitu, banyak laporan ini orang baik banget loh gini-gini. Ya udah. Dan saya juga seperjalanan saya sama beliau orang memang baik banget, ya udah kenapa tidak. Dan saya pikir boleh juga ya kalau
kalau nikah sama orangnya anak saya Indo cantik kali ya. Oh cantik. Saya lihat tiga-tiganya cantik. Asli. Sempet sih kepikiran begitu. Iya. Dan alhamdulillah kejadian. Putih. Ini ibunya Kuningan Jawa Barat Sunda berarti. Suaminya bule. Bisa bayangin gak tuh? Wujud anaknya perempuan. Waduh luar biasa ya. Tapi kalau kayak gitu waktu pacaran berarti pacarnya ngikutin gaya bule apa gaya Indonesia, Bu? Gaya Indonesia. Gaya Indonesia. Saya gaya Indonesia. Jadi- Pokoknya mungkin sebagian orang norak banget sih pacarannya. Padahal bukan norak, itu prinsip. Nora tuh gimana maksudnya? Maksudnya gini loh, kalau orang barat tuh ke barat-baratan living together kan. Ya biasalah itu. Bull meeting. Nah, pokoknya ikut ke sana kemari ngintip mulu yang ada pokoknya kayak gitu deh. Banyak kayak ini mah, tapi bukan enggak semua. Kalau saya merasa itu bukan saya. Dan saya bilang kalau mau ini sama saya jangan ngajak sama macam-macam, jangan ngajak saya ya mabuk-mabuk atau tapi di saat itu ya jangan ngajak ya ngamar atau apa. Saya kuat prinsipnya di saat itu. Dan si pacar saya ini, beliau ini nurut aja, yang namanya orang cinta kali ya. Pokoknya apa kata saya nurut aja. Nah pacarannya juga seminggu 3 kali datang ke rumah. Dan saya waktu itu lagi kerja di hotel itu, saya kan ngontrak sama adik gitu deh. Tapi beliau tuh dateng yang mau aja gitu loh. Iya. Ala Indonesia aja. Terus kalaupun pergi makan gitu, paling enggak yang neko-neko gitu loh. Oh. Jadi pacarannya sangat-sangat sederhana kalau menurut saya. Enggak ribet. Ini kayaknya casingnya doang ekspat ya Bu ya. Oh. Isinya mah Indonesia kayaknya ya. Makanya beliau sering bilang nama saya Budi, saya orang Betawi gitu. Ketemu suami saya Budi ya. Padahal namanya aslinya Paul ya. Paul Jackson Cross. Paul Jackson Cross. Awal-awal rumah tangga kan ini emang kayaknya tapi apa namanya suami sangat-sangat ngikut apa budaya culture. Dia benar-benar memegang prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kali Ibu ya. Ya kelihatannya sih beliau menghargai banget ya. Jadi ngikutin kita. Tapi memang ya nggak bisa 100% plek dong. Pasti Ya kan ada penyesuaian ya. Ada gitu, dan saya dekatkan sama keluarga. Kebetulan saya keluarga besar. Dan dari awal saya udah bilang, kamu benar mau nikah sama saya. Keluarga saya besar loh, banyak loh. Ada 10 bersaudara, saya 10 bersaudara. Nanti kan namanya orang Indonesia itu kalau nikah nggak cuman nikah kita berdua doang loh. Iya. Saya bilang nikah sama keluarganya, dianggap nikah sama keluarganya dalam arti harus berbaur, harus nyatu keluarga. Kalau keluarga ada acara ini ikut, kalau ada apa banyak itu pasti kamu akan gitu. Saya pahitin sepahit-pahitnya. Tapi mau aja. Si bule itu mau aja, heran. Ini true love nih. Akhirnya pokoknya saya nggak mau, takutnya di belakang nyesal atau apa, kan ini masalahnya Panjang ribet nikah urusan gitu, iya. panjang. Jadi terus orang tua saya biasa, saya bilang sederhana, keluarga saya orang sederhana. Pokoknya saya ada bicara manis sedikit pun, sepahit-pahitnya saya kasih tahu itu dalam arti apa adanya sih. Maksudnya enggak yang ya bukan berarti kita susah banget ya, enggak juga gitu. Cuman maksud saya takutnya nyesal nanti. Jadi saya mendingan saya omongin dari sekarang. Udah akhirnya apa-apa ikutin. Ya udah, ternyata sampai sekarang sih ngikutin budaya kita sih banyak, dan kebetulan suami saya biasa sih rajin sholat sih. Luar biasa. Cuman ini besok pun hari Minggu kita belajar agama di Masjid Sunda Kelapa, agama Islam. Kebetulan saya samperin ke sana ketemu orang yang biasa ngajarin orang-orang bule. Oh. Belajar bicaranya agamanya tuh dakwahnya bahasa Inggris. Nah ini besok hari Minggu saya mau ke sana sama teman saya sama suaminya juga. Yang biasa ngajarin orang-orang bule berarti ada komunitasnya Bu ya ini ya. Ada Beliau teman-teman buat orang gitu. masuk Islam, kemudian mau belajar Islam seperti apa gimana. Ada di sana di Masjid Sunda Kelapa. Oh. Nah ini info juga nih buat yang lain. Ah. Kan ada tuh yang gue pengen nih suami gue belajar ini, tapi suami gue orang bule. Ah. Kan ketemu ustad Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris misalnya ya, takutnya kurang pas, nggak kurang klop nyambung, ya. kurang klop. Makanya cari yang bisa bahasa Inggris. Ustadznya boleh juga Bu? Ini enggak ustadnya kita, tapi pintar bahasa Pinter bahasa Inggrisnya. Inggris. Nah ini saya udah konsultasi sama beliau, hari Minggu besok baru mulai. Walaupun suami saya udah rajin sholat, udah ngikutin Islam apa Jumatan kayak sholat Idul Fitri apa di rumah. Sekarang nggak saya ingetin pun beliau sholat. Tapi saya nggak mau sekedar itu. Saya pengen benar-benar Dalam yakin
bahwa lu tuh masuk Islam nggak salah gitu. Ajarannya baik gitu ya. Ajarannya baik. Bukan cuman iya paham. Karena anak-anak saya juga didikannya Islam dari kecil. Didikannya Islam ya dari kecil ya. Dan ketimuran deh. Nah, awal-awal keluarga ada kan tadi Bu Atin cerita keluarga besar. Orang tua kaget nggak Bu awal-awal ketemu suami bule? Oh iya, waduh, hati-hati bule gini. Hati-hati. Namanya orang bule kan, apalagi namanya saya kan rajin pulang ke Kuningan. Tetangga, kalau sama bule itu nikah sebentar tadi tinggal loh. Oh, bahaya di masyarakat itu ya? Pokoknya tidak bagus lah, image-nya tuh negatif. Image-nya negatif ya? Hati nama bule, gini gitu kan. Tapi sampai saat ini mereka malah berbalik sih, jadi respect sekali. Karena saya bisa menunjukkan bahwa suami saya baik kok, bukan yang nggak tanggung jawab gitu. Tapi emang bule kan, maksudnya kalau ekspat ini kan beda negara juga udah beda perilaku ya Bu ya? Beda culture kan, ada dari ini kan Australia, ada yang Prancis, kan di Bali banyak banget tuh, maksudnya di Indonesia juga banyak kan ekspat. Jadi kayaknya beda, gak bisa plek-plek semua yang berambut pirang tuh sama gitu ya Bu ya, sama kayak kita lah ya, orang rambut hitam kan beda-beda juga sebetulnya ya. Iya. Nah kalau ngomongin beda-beda Bu, anak berapa Bu tadi? 3 anak saya. Perempuan semua? Perempuan semua. Saya udah lihat fotonya, cakep pokoknya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya yang lagi mau cari besan, nah siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Bu, ketika memang kan kelihatannya maksudnya sepanjang perjalanan Mr. Paul ini kan ngikutin Bu Atin semuanya, culture-nya semuanya. Tapi ketika ada anak 100%. Gak 100%, tapi maksudnya dominannya ke sini. Perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu ya, nggak terlalu berasa gitu. Nah kalau udah urusan anak Bu, ada bedanya nggak sih Bu? Kayak pas Daddy Paul sama Mommy Atin ini nge-treat atau merawat anak nih, ada beda nggak sih Bu? Cara ngomong atau? Oke. Kebetulan gini, ini di tahun lagi baby ya, lagi waktu baby. Kebetulan beliau ini sangat sibuk. Jujur aja, beliau sibuk, jadi nyerahin ke saya. Ya udah, saya pikir ya udah, yang penting mah saya merasa saya belajar cara ini take care baby gimana, terus jangan sampai dari kecil anak itu, saya waktu itu sempat ketakutan jangan sampai ke barat-baratan aja, karena mungkin saya terlalu cinta ketimuran apa gimana, saya nggak tahu juga lah. Pokoknya judulnya saya punya kepikiran gini, kalau dia nanti ikut suami saya dekat ke bapaknya, nanti dekat ke keluarganya aja, keluarga saya nggak deket, bahaya nih, saya nggak mau nih gitu. Makanya saya ala-ala deketin nih keluarga saya, anak saya. Suami saya tuh nggak terlalu banyak ikut campur, jujur aja, waktu lagi bayi, karena beliau tiga-tiganya beliau ini sibuk banget. Ya sampai udah, sekarang nih masih sibuk. Dan saya juga dibantuin saudara waktu itu, terus ada juga ya babysitter juga ada yang bantuin, dan sampai sekarang. Terus kemudian kan masuk playgroup, masuk TK, sampai SMP tuh saya masuknya sekolah Islam, karena saya memang berarah ke sana gitu. Iya, sudah ada ketakutan aja. Iya. Sebenarnya tuh bukan takut. Kalau menurut saya tuh Bu Atin punya planning, punya blueprint gitu ya, punya rancangan anaknya mau jadi seperti apa. Nah, ini betul, lebih tepat. Iya kan? Sebenarnya. Jadi daripada kita ngomongin takutnya, kayaknya Bu Atin udah punya rancangan nih. Anaknya pengen cantik, soleha gitu ya. Nah itu cantik, dan tapi nggak cuma luar, tapi dalamnya. Bener, merinding Bu saya Bu. Aduh, cantik dan soleha, di mana lagi ketemunya. Gitu. Nah, tapi kan Bu Atin mompreneur kalau kita ngobrol tadi Bu. Mompreneur tuh mama dan entrepreneur. Ini itu gimana? Sejak kapan planner ini Bu? Kesini-sini sih planner. Jadi saya nggak, sebelumnya nih tahun pertama ya, saya tuh masih punya anak. Saya tuh masih jujur nikah sama bule minder loh tadinya. Minder gimana Bu? Minder saya. Banyak orang yang gimana gitu kan. Oh ya? Oh lah, mandangnya gimana gitu. Lu kok bisa sih sama bule? Wah, biasa gitu. Itu mah ngiri kali Bu. Gak tahu deh. Nah saat itu saya nggak pede. Saya di rumah setahun, 2 tahun, 3 tahun saya orang rumahan. Saya nonton sinetron yang mama rumahan banget. Oh ini nih Indosiar laku nih gara-gara Ibu Atin nih. Habis itu sekarang Cinta Fitri nih. Tahu aja dia. Tapi terus ya baca-baca buku, saya beli buku banyak, saya belajar tentang ini anak. Saya cari
tentang psikologi, tentang apa, saya pengen belajar gitu. Saya kerjaannya itu kalau nggak ke TV, ke buku sama anak gitu ya. Ada yang bantuin pula gitu kan, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kepikiran bisnis itu nggak ada. Nah, tapi seperjalanan waktu, anak saya kan udah gede nih. Kalau udah gedean makin kesini kan bisa tinggal. Aduh, saya ngapain ya? Ya udah, saya bisnis apa? Ini itu segala macam. Baru gerak lagi. Baru. Nah, saya awal bergaul itu pas anak saya pas saya kenal Sri Kandi itu. Ini ada komunitas. Sri Kandi apaan, Bu? Komunitas pernikahan antar bangsa. Oh. Yang sekarang kan Perca. Kalau grup baru lagi Perca. Sebelumnya Sri Kandi yang di situ saya bergaul sama isi orang asing juga, ada temennya nih, seneng lah gitu kan, jadi bisa tukar pikiran sama istri orang asing ya. Terus masuk playgroup anak, ibu di sekolah saya bergaul sama ibu-ibu sekolahan. Nah sampai sekarang sampai ada arisannya dari anak TK sampai sekarang masih ngumpul ibu ya. suka nongkrong tuh di sekolah, udah ikutan. Makin kesini saya ada bisnis apa. Sampai sekarang ada bisnis tahu susu tuh. Sono tuh katanya. Bukan suruh ke sono, bukan. Tahu susu sono gitu ya. Sampai berapa masih sih? Oke. Gak apa-apa, ini udah ada sponsor nih, tahu sono juga sponsor berarti ini ya. Bu, sekarang anak dominan bahasa Indonesia, bahasa Sunda apa bahasa Inggris? Bahasa Sunda sih, impossible tuh. Hidup di Jakarta bahasa Sunda. Oh, tapi kan sering deket sama keluarga, enggak juga ya? Enggak, maksudnya bahasa enggak, Indonesia. Tetap bahasa Indonesia gitu bahasa Indonesia. Ya. Tapi lucu sih anak saya. Kadang-kadang ngomong bahasa Sunda yang mami, seri banget. Oh, logatnya dapet. Sedikit tapi sambil bercanda itu. Iya, Saya suka iya. kocak, ketawa banget. Dia suka kocak banget anak. Iya. Tapi lebih yang pasti bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris sudah pasti bisa lah. Sama bapaknya bahasa Inggris, sama saya bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kalau lagi ngumpul semua kita bahas sesuatu bahasa Inggris, biar walaupun saya ini tetap bahasa Inggris. Oh, jadi iya, saya dari iya. kecil lebih ke bahasa ibu dulu. Kenapa? Ya itu tadi saya merasa, wah kalau anak saya nggak bisa bahasa Indonesia repot nih. Tinggalnya kan di Indonesia Karena masalahnya. Pertama itu, yang kedua takutnya nggak deket sama keluarga saya. Iya. Keluarga saya kan nggak semua bisa bahasa Inggris. Iya. Jadinya nanti gimana nih pendekatannya. Jadi saya lebih utamakan, dan saya berpikir nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Karena apa, zaman sekarang mah siapa juga suaminya orang nggak boleh juga anaknya pada pinter bahasa Inggris. Iya. Gak usah khawatir, serius. Nggak usah khawatir. Pada bisa bahasa Inggris zaman sekarang mah. Jadi kalau yang nikah sama orang asing diutamakan bahasa ibu gitu ya. Karena itu penting. Kalau menurut saya ya, untuk kita nih tinggal di sini masalahnya. Kalau saya ya emang tinggal di sini, saya nggak mau tinggal di luar negeri. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak suka aja. Tapi kan ada orang yang malah sukanya di sana, di negara suaminya, itu mah wajar gitu. Masing-masing lah ya. Masing-masing itu mah. Cuma saya pribadi maksudnya. Jadi saat itu bahasa saya nggak khawatir bahwa ini pasti bisa bahasa Inggris, nggak mungkin. Dan saya campur-campur bahasa Inggris. Kalau mas saya ada bahasa Inggrisnya, tapi lebih banyak bahasa Indonesia gitu. Tapi sekarang terbukti sih mereka bahasa Inggris biasa aja. Iya. Ya kalau ke pasar, kalau pakai bahasa Inggris mahal. Nah, iya. Tapi bukan itu aja loh. Nih yang punya anak bule nih. Yang punya anak bule nih. Jangan dibawa, yang punya anak Indo, bener. Jangan dibawa ke pasar-pasar, misalnya contoh ke toko kacamata misalnya. Ini kelihatan bule, dimahalin loh, di beda. Oh gitu? Saya suka bawa anak yang agak Indonesia, kan anak saya 3, yang satunya ke agak Indonesia. Yang 2 tuh bule banget. Kamu jangan ikut tuh, ntar udah dimahalin. Oh gitu. Kadang-kadang ada loh gitu. Jadi muka menentukan harga nih ya. Betul. Ini bahaya juga nih. Untung wajah saya wajah-wajah pasar tradisional nih. Jadi kalau belanja murah kita ya. Tahu aja. Kalau kita mau beli sesuatu, misalkan mau ke Blok M Square, kan beda dong. Beda kalau kita ke Mall Pondok Indah. Iya, udah barcode-nya udah ada harga. Barcode udah ada. Kalau ke tempat yang ada barcode, saya bawa anak saya yang bule, udah jelas ketahuan anak bule. Harga mall jadinya ya. Harganya harga beda. Saya suruh gitu, Mami mau sini, jangan ajak Jessica, sama aku aja. Oh gitu, anaknya juga udah pada tahu nih. Lucu dong, beneran itu kejadian itu. Beneran, itu ngeliat anak bule, udah deh. Karena anak sama suami juga, saya mau kesini, kamu jangan ikut, diam di mobil. Saya aja yang turun, saya ngadep. Jadi orang, kalau saya kan benar-benar nggak kelihatan istri orang bule, biasa aja. Jadi orang, harga juga nggak ngemahalin dong. Iya. Ada bule mah udah pasti beda. Oh gitu. Ada, itu terjadi tuh. Ini mah kalau saya ke Bandung aja ya, kalau ke Bandung, ke daerah Jawa Barat gitu ya.
Kalau mau beli pisang, mau beli apa, kita suruh oma kita turun. Ngomong bahasa Sunda udah sana. Wah, harganya murah. Apalagi. Iya. Nih, aku kasihan. Oh, dikasih harganya bagus, Bu. Jadi penting nih ya. Wajah menentukan harga nih. Berarti ini baru dapat informasi baru nih. Bu, kalau kita mundur dikit ya, Bu, waktu anak masih bayi kan tadi ngomongin bahasa ibu ya, Bu ya. Berarti mereka ada, karena zaman sekarang lagi ini, Bu. Isu bahasa ini penting buat orang tua zaman sekarang. Jadi either mau langsung bahasa Inggris full atau bahasa ibu dulu kayak ibu. Nah, kalau kayak gini ibu ngajarin bahasa ibu, pas dia awal-awal belajar ngomong kebingungan, Bu, waktu masih umur 2 tahun, setahun gitu. Iya, sempat ya, ada kebingungan itu sempat ada. Tapi saya karena lebih dominan ke Indonesia, jadi nggak terlalu nggak terlalu berat lah gitu. Tapi memang benar gini, berdasarkan penelitian yang saya baca ya, Bu ya. Yang penting fondasinya bahasa ibu. Nanti dia udah lewat 2 tahun, cekokin bahasa Mandarin, bule, itu nggak apa-apa, malah bagus. Kalau menurut saya takutnya keder ya nanti dia. Yang jelas sih, ya sekolah dulu dia bilingual sih. Kalau SD, jadi dia ada Inggris Indonesia campur. Jadi baru SMP nggak full bahasa Indonesia. Nah, maksud saya kalau untuk saya takutnya saya pernah sih membaca sesuatu katanya malah keder. Yang nggak tahu sih, saya bukan ahlinya ya. Yang jelas sih saya melihat anak saya di saat itu lebih ke banyak bahasa Indonesia, tapi kalau walaupun ada campur-campur Inggris tapi lebih ke Indonesia. Yang jelas sekolahnya bilingual juga. Iya. Memang yang penting sih dia dalam mengasah logika berbicaranya itu. Anak saya juga full bahasa Indonesia, sama anak teman saya yang campur-campur bahasa lain. Anak saya lemes banget ngomongnya. Lemes. Cuman sekarang nih lagi khawatir karena sekarang sekolah kan bahasa Inggris semua ya. Lagi khawatir. Cuman lucunya, Bu, anak saya pas lagi bawa ke sekolah gitu, miss-nya ngomong bahasa Inggris. Oh gitu. Nanyanya, do you want to play? Gak tau anak saya ngerti apa enggak. Dia bilang, iya mau. Jadi memang betul kata Bu Atin, gak usah khawatir karena nanti bahasa kedua, ketiga tuh anak tuh pinter banget deh pokoknya ya. Zaman sekarang mah pada gampang, orang anak saja sekarang belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Belanda dari internet. Iya, belajar. Jadi berapa bahasa anak nih bisa, Bu? Iya, itu sedikit sih kalau bahasa luar yang kayak Jerman, Belanda tuh suka kadang-kadang ngomong apa sih? Biar mami gak ngerti ya, sama anak yang satu dia bercanda. Kalau bahasa Inggris ya pasti saya ngerti. Nah, dia tuh kayak bercanda-canda terus ngeledekin saya, terus sama anak itu ke bahasa Belanda, bahasa Jerman itu. Sekarang udah gampang belajar di internet, ngomong bahasa apa aja bisa ya. Nggak usah khawatir. Emang ya. Bener. Nah, kalau anak udah gede-gede sekarang, Bu, gimana sih hubungan anak sama ayah? Maksudnya kalau ayah bule kan kayaknya sweet ya sama anak ya, apalagi anak perempuannya dipeluk, dicium. Itu body language bahasa kasih. Bahasa kasihnya sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik kan ada 5 bahasa kasih ya. Kalau emang sih 3 anak beda-beda bahasa kasihnya, nggak semua dengan sentuhan fisik. Ada yang nggak suka anak saya, nggak mau. Oh, jadi kalau bapaknya melok dia risih gitu. Ada yang kalau bapaknya cuma tapi ngertiin, anaknya juga ngerti. Bapaknya cuma, halo Jessica, dia peluk gini kayak gitu. Emang sih kalau orang bule lebih hangat, ramah gitu ya, hangat dia, gitu ya. Emang begitu sih. Memang ke anak-anak begitu. Cuman kalau saya sebagai ibu, saya lihat bahasa kasih anak saya nomor 2 ternyata kalau saya itu jadi nggak sering gitu loh, cuma sesekali gitu doang. Tapi nggak yang kalau saya pegang tuh, iya pasti risih gitu. Tapi dia bahasa kasih itu di sesuatu yang bagus dari dia kita puji ya. Kan ada yang pujian, ada yang macam-macam lah ya. Iya. Yang gitu sih. Oh, tapi maksudnya sama-sama ngertiin ya. Mereka sering pergi bareng nggak sih, Bu? Maksudnya sama ayahnya gitu kemana atau? Sama saya. Apa jangan nggak dikasih gara-gara takut budgetnya mahal gitu, Bu? Enggak, kita pergi ya, kita kalau ada selebriti ulang tahun misalnya atau enggak emang udah lama enggak makan bareng, udah pasti kita pergi bareng, kita makan di mana. Itu bapaknya malah suka, ayo hari ini kita dinner di mana gitu atau lunch di mana gitu. Kadang-kadang gitu, itu ada pasti. Bu, ada nggak culture expat yang masuk ke keluarga kecil ibu lah, kita nggak usah ngomongin keluarga besar, keluarga kecil lah yang dengan 3 anak, ayah ibu gitu. Apa ya? Yang culture-nya tuh kan kayaknya dominan timur banget nih. Ada nggak sih, Bu, yang culture bule gitu masuk? Culture bule apa ya? Oh, ada sih yang kayak misalkan setiap dikasih
Ini kayaknya bule banget sih kalau menurut saya sih, kalau setiap dikasih sesuatu, thank you gitu, mami Oh. thank you. Kalau maksudnya kalau orang Indonesia nggak selama di saat dulu ya, kayaknya sekarang sih udah agak biasa kayaknya. Apa-apa dikasih apa, thank you mami. Terus dia kayak kalau melihatnya sih itu bule menurut saya sih. Dulu saya melihatnya jarang orang Indonesia seperti itu ya. Dikasih apapun gitu lah. Kita jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terus memuji gitu kan, kalau orang bule itu You're so seperti beautiful itu. today, Dan kayak gitu lebih ramah ya. terus ramah, bukan ramah ya, maksudnya dalam hal kayak gitunya ada. Terus kalau ngomong tuh nggak boleh. Kalau kadang orang Indonesia kan teriak, misalnya manggil tuh nggak boleh. Kalau orang bapaknya itu kan budaya, emang sih nggak tau lah di Indonesia sekarang mungkin nggak, budaya barat itu kalau mau ngomong nyamper, gini pelan-pelan. Padahal itu budaya kita. Emang ini casing doang nih. Pak Paul nih kayaknya nih. Itu kan kita ya, maksudnya sopan, dateng, ngobrol, pelan-pelan Enggak, gitu ya? kadang-kadang kan saya misalkan Cika manggil gitu sama dia tuh nggak boleh. Nggak boleh loh. Suami saya kalau Jessica gitu. Jangan samperin gitu, kalau mau ngomong gitu samperin. Gitu, kalau suami saya gitu, itu nggak sopan. Padahal cuma manggil Jessica gitu. Iya. Kita kan biasa bukannya? Manggil-manggil gitu. Wah, ini kebalik casingnya nih. Kebalik ini casing. Ketuker ini kayaknya nih. Maksud sih? Kalau orang Indonesia kan, Bu, kita dari kecil PPKN diajarin terima kasih. Kan sama, Bu, terima kasih mah. Ya mungkin. Paling yang ini yang apa namanya? Apa enggak hal kecil pun gitu loh. Iya. Kecil apapun dia, hal kecil aja. Lebih hal mudah sepele. untuk memberikan apresiasi kepada orang lain gitu ya, Bu ya. Ya, kalau menurut saya ya begitu. Terus ya hal-hal cuma dikasih pulpen aja bilang kayak gimana gitu. Dan bener-bener apa ya, mandiri lah gitu lah. Lihatnya mandiri banget anak saya. Terus sekarang suami saya orang mandiri kan, nyontohin. Nggak mau loh disuguhin. Misalkan saya bantu sini bikin kopi. Nggak usah, saya bisa bikin kopi sendiri. Kamu diam aja. Kayak saya tuh, saya bule bener nih. Istri saya masih ke Sri Kandi kayaknya nih. Udah gitu Kayak nih. gitu nih. Kalau saya lagi tiduran, lagi nonton TV. Aduh Pul, kamu makan ya? No, you relax katanya. Oh iya I can bener-bener do it, nge-treat gitu. banget. Iya Nah, kalau anak boleh kan saya gitu tuh- ya. Anak saya sekarang tuh mandiri sih kalau dalam hal belajar apa juga nggak merasa ikut campur lagi ya. Oh. Ya kalau apa-apa tuh pokoknya beda lah, ada perbedaan di situ sih. Iya bener-bener. Kita kalau di budaya timur Indonesia gitu ya, yang masih kayaknya biasanya ibu melayani bapak gitu ya. Kalau bule kan, kalau kita nonton di TV kan kayaknya istrinya dicium-cium. Maksudnya sangat-sangat apa sih dia? Bener-bener kayak pacaran aja gitu ya, Bu ya. Ya gitu sih kita sampai sekarang kayak gitu sih. Kalau ini ya betul. Tapi bener deh, ini kayaknya Pak Paul ini casingnya doang bule dah. Itu kan Makanya suka ngomong mas jangan orang gede. Indonesia, Iya dah. Budi. Makanya nih Pak Budi bener ya, namanya nih ganti musiknya nih, Budi Cross, Budi Budi Jackson Cross nih musiknya. Katanya Budi Santoso. Nggak, kan kebetulan kan ada hubungan apa, sering berhubungan dengan Bupati Kuningan Jawa Barat. Terus bercanda, Pak ini Pul, halo Pul, bukan saya Budi. Oh Budi Santoso. Oke, I will remember it. Budi Santoso, dia bilang. Ya udah, jadi sekarang kalau ke Kuningan Budi Santoso. Budi Santoso. Tapi bisa bahasa Indonesia nggak sih Bu? Suami Bisa, tapi ya. lebih nyaman bahasa Inggris lah ya. Dianya gitu. Cuman lucu sih, kadang-kadang misalnya ngomong, itu ada lalat. Saya bilang lalat, dia bilang itu alat-alat gitu. Oh iya. Sedikit salah. Apa? Kalau Typo. lucu aja kadang-kadang. Saya juga begitulah pasti buat dia. Bu, saya tertarik karena saya kan ayah nih Bu ya. Saya tertarik. Tadi Ibu bilang budaya yang nyempil itu salah satunya adalah anak tuh bisa mandiri. Tapi kalau dengar dari cerita Ibu kan anak-anak tuh deketnya sama, maksudnya Ibu yang ngerawat, Ibu yang gedein segala macem. Apa emang peran Bapak yang Ibu lihat gitu ya? Peran ayah dan ibu ini gimana bisa bikin anak mandiri? Kayaknya semuanya pengen deh punya anak mandiri, bukan saya doang deh. Semua yang nonton pasti kepengen deh Bu. Iya, jadi gini, kayak apa ya? Seperti apa nih supaya mandiri maksudnya? Iya, maksudnya apa yang Ibu lakukan, dan kalau tadi Ibu bilang budaya ekspatnya itu nyelip, salah satunya adalah independen dan mandiri. Emang dia lakukan apa gitu Bu? Beliau lakukan apa biar anaknya bisa mandiri? Ya kalau saya sih ngelihat anak saya lebih mengerjakan tugas-tugas sekolah ya. Saya suka Pero mau bantuin, nggak usah, aku bisa sendiri mami. Nggak usah, aku bisa sendiri. Terus nyari apa-apa sendiri. Tahu-tahu udah ada. Nah kok bisa gitu? Nggak tahu saya kok anak saya kok bisaan gitu. Kalau saya sih ngelihatnya ya karena saya orang nggak mau diem ya. Mungkin mami orang
rajin mungkin bukan mau muji sendiri jadinya. Enggak dong, bukan. Ini kan kita Maksud ceritain di saya rumah orangnya gimana. Iya. Nggak mau diam. Jujur kalau saya orangnya di rumah tuh ada aja yang dikerjain. Ini belum rapi apa gitu. Kalau nggak ngerjain urusan kerjaan, saya di rumah apa yang bisa saya kerjain nih? Iya, ini ibu-ibu khas Indonesia banget lah Bu pokoknya. Nggak tahu deh, pokoknya saya mah ini belum pakaian, ada perabot atau ini kurang bagus. Ya udah, saya nggak ngapa-ngapain, mending saya ngerjain sesuatu. Mungkin anak saya ngelihat kali ya, mencontohkan aja kali. Dan saya sih nggak sering bilang begini sama anak. Sayang, zaman sekarang itu nyari mbak masih bisa. Kalian udah nanti gede, nggak susah nyari pembantu. Saya bilang, kamu harus nggak bisa. Saya menyampaikan itu berkali-kali ya, harus mandiri. Maksudnya, hayu dari sekarang. Ini makanya kalau udah walaupun ada mbak ya, kita terapkan ke anak. Ambil pakaian, taruhin di tempat ini, bantuin si mbak. Si mbak ini bukan berarti ngerjain pekerjaan semua harus, kita tuh harus berperan, ngebantu biar mbak seneng, biar mbak betah, saya gitu. Jadi sayang sama mbak, kasihan, saya gitu. Jadi mereka tuh ngerti kalau pakaian ninin sampah, ayo satu orang tugas sampah, satu orang pakaian, satu orang perabot ngurunin, itu pada ngerjain anak saya. Bagi terus, station ya. Jadi sayanya juga nggak mau diam juga sih, mungkin ngelihat juga kali anak, apalagi bapaknya kerja gitu kan. Jadi jangan malas gitu loh. Kalau orang malas itu nanti nggak ada gunanya hidupnya. Bapaknya ngomong gitu. Selalu ditekankan. Nanti kalau orang nggak berharga lah kalau orang malas tuh. Benar gak? Ya kan? Kalau orang harus rajin orang itu. Itu nilai yang ditanamkan dari si ayah ya. Jujur, mandiri, harus rajin, attitude lah nomor satu attitude dulu, harus gimana. Jadi di antara 3 anak ini Bu, ada nggak yang dekat sama siapa? Ya sebenarnya sih semua dekat ke saya. Dekatnya ke yang paling dekat sama bapaknya yang mana Bu? Yang apa? Yang paling dekat sama bapak yang mana? Enggak, kayaknya biasa aja sih, enggak yang deket. Mirip-mirip aja semuanya. Untuk dalam wajah atau dalam karakter atau dalam keseharian? Mau dekat gitu, kayak mau ngobrol apa kepengen deket. Kebetulan suami saya mungkin karakter berbeda ya. Jadi enggak seperti, ya pernah sih ada yang bilang juga, ini sama bapaknya kok kayak biasa aja gitu. Enggak ini banget, biasa aja sih. Enggak ada yang pengen deket, itu enggak ada. Justru, tapi kalau udah kita ngobrol, diskusi, asik. Rame-rame dan ya. Suami saya sering ngasih masukan ke anak tentang apa-apa. Cuman enggak yang beda deh, saya lihat. Itu bule beda, makanya bener casingnya. Iya nih casingnya doang nih, bener nih. Casingnya doang. Isinya mah kayaknya timur banget ya. Emang. Iya. Emang. Sampai semuanya begitu. Jadi sebetulnya kalau memang kalau saya simpulkan nih Bu ya, kayaknya mah yang penting itu kita punya rancangan ya Bu ya. Maksudnya kita juga punya prinsip, kalau tadi Bu Atin cerita kan ngikutin gaya timur mulai dari pacaran bahkan. Saya mah. Ya kan? Itu kan bikin laki-laki kan makin gremet-gremet penasaran gitu ya Bu ya. Iya loh, kalau terlalu maksudnya mungkin efek itu yang bikin dia tuh melihat, ada something yang berbeda nih gitu dari. Maka dia mau nikahin saya kali. Iya. Kok ini beda? Ini care aja, sorry. Iya nggak apa-apa, 22 tahun Bu. Iya, udah 23 tahun lebih kan pernikahan. Dan kalau untuk bahasa tadi ya tetap bahasa ibu dulu diduluin gitu ya Bu ya. Kalau saya sih. Dan ngedidik anak, untungnya ini memang spesial ini Mr. Paul ya. Shout out to Mr. Paul Jackson Cross. Karena memang betul-betul di Indonesia ngikutin kultur yang ada gitu ya. Ngikutin kultur yang ada semuanya, dan kayaknya gesekannya minim banget Bu kalau saya lihat ya. Apanya? Gesekan, konflik di dalam rumah tangga. Ya nggak tahu ya. Alhamdulillah sih baik-baik aja. Masalah suami saya nggak neko-neko orangnya. Nah, itu. Dan nyerahin ke saya sih. Percaya mungkin ya. Karena ngelihat apa gimana nggak tahu deh. Percaya aja sama saya gitu. Nah ini makanya buat cowok-cowok nih, terutama yang masih berpacaran atau belum punya pacar bahkan, atau yang sedang berencana menikah, jangan neko-neko. Ya Bu ya, nanti setia loh. Setia tuh. Kalau udah pakai sendal satu itu sampai rusak. Ya itu mah setianya beda, irit Bu itu. Bukan itu ciri. Itu. Jadi kalau udah satu istri nggak mau, justru bingung. Kenapa sih kok orang mau istri 2, istri 3? Saya mau satu aja. Menurut saya karena harus tanggung jawab ya. Harus tanggung jawab semuanya. Segala-galanya lahir batin. Ini Mr. Paul yang ngomong nih.
kenapa kok masa ada istri 1, istri 2, istri 3, bingung suami saya. Kan? Saya bilang istri 1 aja buat apa? Iya benar. Bener suami saya sering ngomong, saya nggak ngerti, nggak pernah mengerti katanya. Dia setia, orang emang setia. Nah tuh ya, jadi pesan buat kita semua para laki-laki, jangan neko-neko, setia. Sendal jangan ganti-ganti, sampai licin. Kisah aja. Kalau udah kesandung, kepleset baru Itu ganti. contoh. Iya. Sendal, baju nih kayak saya nih, baju gak diganti nih kalau syuting nih. Setia Bu. Elah. Gitu. Wah seneng banget ngobrol sama Bu Atin. Moga-moga kita punya kesempatan ngobrol lagi ya Bu ya. Nanti mau nanya-nanya tentang tahu nih. Dah gitu. Nah Bu, terakhir Bu. Kunci sukses ngasuh anak yang apa namanya? Mungkin kan ada Smart Parents nih yang belum gabung Sri Kandi atau apa. Jadi masih sendiri. Pernikahannya masih baru gitu ya. Kan pasti menikah juga apa namanya, ada beberapa yang kepengen punya anak, ada beberapa yang memutuskan untuk tidak punya anak. Nah kalau ada yang memutuskan untuk memiliki keturunan, beda suku bangsa sama suaminya, kunci suksesnya apa Bu? Sebenarnya komunikasi ya, saya tuh dikomunikasikan gitu. Kalau saya sama suami, ini dalam sekarang mendidik anak ya, saya gini ya, kita harus satu pendapat ya. Jangan depan anak, kayak misalkan anak pulang malam. Ini sekarang ada nih yang anak dewasa. Maaf. Yaitu pulang lewat jam 10 gitu. Nah, kita harus kasih tahu nih, harus cari tahu kenapa dan sebagainya. Ngobrol dulu sama suami. Nih, kita harus sama pendapatnya. Jangan kamu ngomong A, saya ngomong B. Iya. Ntar anak ini ngikutin mana atau malah lebih senang pendapat kamu. Saya nggak mau. Saya suka komunikasi. Kita ngobrol dulu nih. Sebelum ke anak kita ngobrol dulu. Itu komunikasi penting dan pasti kita memberi contoh yang baik pastinya. Harus memberi contoh yang baik kepada anak, baik dalam kejujuran. Attitude nomor 1 saya tanamkan karakter itu harus. Jadi kemanapun dan alhamdulillah ya kebetulan anak saya orang tua teman-teman nih, teman-temannya orang tua, teman-temannya anak saya. Ngadu sih ke saya, aduh anak buatin kok saya seneng deh dia kalau di rumah begini gini gitu, ada yang begitu saya. Jadi saya merasa oh berarti mudah-mudahan gitu apa yang saya sampaikan betul ya. Kuncinya komunikasi dan memberi contoh yang baik sih, gitu aja. Dan kita tahu 5 bahasa kasih, coba cari deh buku tentang 5 bahasa kasih. Jadi ke anak yang ini sama ini perlakuannya kadang kita nggak bisa disamakan. Jadi kita harus mengerti bahwa anak yang ini mah senangnya apa, yang ini senangnya apa. Kita cara penyampaian juga beda. Ada 5 buku 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Bagus sekali. Ini keren. Kalau saya simpulkan ya. Satu lagi. Apa? Nah, ada lagi cari personality plus. Buku tentang personality plus. Jadi kita itu yang sanguinis koleris itu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sekarang anak ini lebih dominan apa kan? Kita harus mengetahui. Jadi benar-benar karakter kita ngikutin karakter dia dong, maksudnya untuk menyampaikan sesuatu. Jadi dari sanguinis, koleris, pragmatis sama melankolis itu anak saya di situ ada gitu ya. Dan kita tuh seperti apa, suami seperti apa, jadi kita mengenal satu sama lain. Itu lebih enak. Pelajari buku itu bagus sekali. Wah, keren. Inilah yang saya suka kalau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita gitu ya, bahwa jadi orang tua tuh nggak sekonyong-konyong punya anak terus kita cari uang biayain doang. Kita juga perlu belajar ya Bu ya. Baca bukunya, ngenalin prakteknya gitu ya. Dan kunci suksesnya jelas. Komunikasi kompak gitu ya Bu ya. Ya, betul. Dan aturannya juga jelas, jadi nggak berubah-berubah. Wah senang banget ngobrol sama Bu Atin. Terima kasih Bu sekali lagi Bu sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama, terima kasih. Sudah mau juga datang ke studio. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe channel kita supaya terus dapat update kalau kita ada video-video baru yang seru, tentunya kayak video yang satu ini buat info-info dan cerita seputar parenting. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Di follow Instagramnya, subscribe channelnya, dan dikasih like semuanya. Bye-bye. Hai sahabat Tebi semuanya. Siapa yang di sini kalau di rumah lagi berduaan atau main sama anaknya suka mati gaya? Bingung mau ngapain, ujung-ujungnya kita nyetel TV atau ngasih handphone atau ngasih gadget. Boleh kok ngasih gadget.
Tapi baiknya juga kita perlu seimbang antara dunia layar dan dunia nyata. Nah, gimana nih seimbang dunia nyata? Ya kita ngobrol, kita main bareng. Karena kan dunia anak dunia main ya. Kalau kita ajak ngobrolin saham mereka nggak ngerti. Tapi kalau kita ajak main, mereka mau main sama kita. Tebi Time hadir buat Anda semuanya, buat mengisi waktu Anda bersama dengan anak-anak Anda semuanya. Dan tentunya bisa mendekatkan hubungan kita sama anak, karena kita bersenang-senang bersama. Plus lagi di beberapa mainan sudah disiapkan panduan dari psikolog Tebi Time, dan tentunya panduan ini isinya buat perkembangan anak-anak kita, sensori, motori, dan juga kognitif, dan tentunya panduan cara memainkannya. Jadi semuanya singset gampang, mainan yang lain tinggal dimainin aja. Kalau gitu sampai ketemu di rumah kamu ya sahabat Tebi. Reach Instagram kami, Tokopedia dan juga Shopee, dan sampai ketemu sahabat Tebi semuanya. Bye-bye. Finity proudly present Parenting Podcast. All about parenting.